Halo, halo, halo. Halo semuanya, selamat datang lagi di Market Breakdown, Fundamental Breakdown, and Trade Idea webinar teman-teman. Hari ini ya kita akan membahas mengenai pergerakan harga XAU USD atau harga emas dunia teman-teman, GBP Jepang Yen atau GJ, terus US Dollar dan juga S&P 500. Dan untuk hari ini teman-teman ya, sesuai dengan plan kita bahwa harga emas masih berpotensi naik dan mencapai target kita di 3.550 teman-teman. Jadi di sini ada target kita ya 3.550-an dan sudah on point. Selamat untuk teman-teman yang udah ikutin arahan kita dan selamat juga untuk teman-teman ya yang sudah cuan. Jangan lupa di withdrawal dan jangan lupa dinikmatin ya hasil dari tradingannya di minggu ini. Kalau teman-teman ikutin kita dari awal minggu, maka teman-teman sudah pasti cuan di hari ini teman-teman. Seperti itu. Dan ya semuanya sesuai dengan analisa kita teman-teman bahwa ekspektasi pemotongan suku bunga di bulan September itu masih tinggi yang membuat harga emas itu mencapai titik tertinggi sepanjang masanya di angka 3.576 teman-teman ya. Dan juga dolar yang masih berkonsolidasi di higher time frame teman-teman, ini adalah dolar di 1 jam ya, ini masih berada pada fase konsolidasi yang ini bisa membuat harga emas naik lebih tinggi di minggu ini teman-teman ya, dan di hari kemarin. Selain itu S&P 500 juga sesuai dengan prediksi kita, harga naik teman-teman ya, bounce back dari area 6.420-an sesuai lagi ya, on point teman-teman ya. Dan GJ ya on point ke 200 teman-teman ya. Di resistance sebelumnya, sorry ya, di resistance sebelumnya kita sudah target di resistance sebelumnya di 200-an teman-teman ya. Dan ya untuk hari ini ya kita bisa lihat bahwa pergerakan emas ini masih solid untuk bullish teman-teman, atau XAU USD masih solid untuk bullish karena ekspektasi masih berada pada pemotongan suku bunga teman-teman di di bulan ini ya, di bulan September, di mana The Federal Reserve juga banyak sekali memberikan kita nada-nada dovish teman-teman ya, yang memberikan dampak inflow positif terhadap harga emas ya. Dan untuk di minggu ini pun saya masih bullish teman-teman ya, sampai minggu ketiga besok ya, di mana FOMC meeting dan keputusan suku bunga The Federal Reserve itu akan dirilis teman-teman ya. Jadi bias kita untuk bullish ini masih ada sampai 1 minggu hingga 2 minggu lagi teman-teman ya, menuju suku bunga dan FOMC meeting ya. Dan juga US dollar ini juga masih berada pada fase bearish korektif teman-teman, setelah bounce back dari pivot ya, supportnya di 96 teman-teman ya, di 96.400-an ini ya. Jadi untuk hari ini ya kita masih berada pada bias utama kita teman-teman, tetapi perlu kita tahu bahwa emas mengalami yang namanya aksi taking profit ya di sesi Asia. Kenapa aksi taking profit ini terjadi ya? Ini adalah hal yang wajar teman-teman. Ketika harga naik ya selalu ada yang namanya pullback. Jadi jangan lepaskan bias teman-teman ya, jangan gampang berubah ya trennya kalau teman-teman lihat dari higher time frame dan juga intraday time frame. Ya, contohnya seperti ini aja ya. Jadi kalau teman-teman lihat harga kan memang sudah naik ya, dan hit take profit kita di 3.550-an. Sekarang harga mengalami koreksi dan itu adalah hal yang wajar teman-teman. Harga yang naik selalu turun. Teman-teman naik, dia butuh turun dulu untuk naik lagi, teman-teman. Seperti itu. Jadi kemungkinan besar harga emas saat ini berada pada fase koreksinya ya. Ini dia. Ya, jadi target kita ya untuk di hari ini dan di hari esok menuju non farm payroll, itu target kita adalah mencari ya titik atau pullback ya yang ideal untuk XAU USD ya, melanjutkan rally-nya lagi teman-teman ya, karena ekspektasi masih kuat banget ya untuk pemotongan suku bunga, dan juga fear, uncertainty, and doubt juga masih menguasai ya pasar risking asset dan juga safe haven teman-teman. Jadi perlu kita pahami ya, yang dimana setiap harga koreksi itu kita bisa manfaatkan sebenarnya untuk sell ya. Jujur ya kita bisa manfaatkan untuk sell. Kita nggak bisa egois teman-teman ya. Buy sell ya itu tidak masalah selagi apa, selagi cuan teman-teman ya. Jadi kalau misal teman-teman ada sell tadi ya di area sini 3.560-an ya, pahami bahwa teman-teman sell ini sedang counter the trend ya. Kenapa? Karena trennya sangat solid bullish ya untuk XAU USD. Jadi penurunan ini kemungkinan besar harga akan membentuk corrective wave ya, atau fase koreksi sebelum harga lanjut naik ya. At least bisa lagi ke 3.560 atau all time high sebelumnya ya, menuju FOMC pada
bulan ini teman-teman. Begitu. Jadi tetap ya pada pegangan kita buy the rumor, sell the news teman-teman ya. Jadi fokus ya teman-teman ya, jangan gampang FOMO ya, lihat harga turun dikit teman-teman sell, lihat harga naik dikit teman-teman langsung buy. Pahami bahwa fundamental itu adalah core atau hal yang terpenting teman-teman setelah price action. Jadi gunanya price action ini adalah untuk mencari titik entry saja teman-teman. Targetnya itu ada di fundamental. Ya, jadi selama ekspektasi pemotongan suku bunga tidak di eh, sorry, selama ekspektasi pemotongan suku bunga tidak menurun ya, ini harga emas masih ada potensi untuk bullish teman-teman ya. Walaupun teman-teman lihat di sini harga mengalami yang namanya penurunan, ya ini hal yang wajar. Ya menurut saya ini adalah hal yang wajar. Kenapa? Karena ini adalah aksi taking profit. Ya, setiap harga itu naik ya selalu ada yang namanya pullback. Begitu juga turun. Ya, kalau teman-teman lihat emas mengalami penurunan, dia naik dikit, teman-teman udah berpikir ini udah langsung buy ya, tanpa melihat sisi fundamentalnya. Bisa jadi kenaikan ini adalah pullback ya untuk turun lebih rendah lagi teman-teman, seperti itu ya. Jadi be wise ya teman-teman ya, make sense ya apa yang sudah saya jelaskan selama ini ya. Trading itu tidak semudah itu saya disclaimer dulu ya. Teman-teman wajib mengetahui pergerakan secara technical analysis ya, nggak usah yang ribet-ribet, technical analysis dasar aja. Terus yang kedua teman-teman yang mengetahui pergerakan ya berdasarkan fundamental analysis. Jadi ya untuk XAU USD di hari ini teman-teman ya, untuk pergerakan harga emas di hari ini saya masih mencari potensi untuk bullish pullback ya. Jadi bisa saja harga ini turun ya menuju area mana ya. Jadi target terdekatnya itu ada di 3.500-an ini teman-teman ya. Ini adalah area terdekat untuk teman-teman bisa cari pullbacknya, atau lebih rendah nanti di 3.470 yang merupakan area intraday bullish kita untuk saat ini teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan satu dua area di pullback ini untuk mencari potensi bullish ya, by intraday trade ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahan 1 hingga 2 hari. Hmm. Hmm. Seperti itu teman-teman. Dan selain itu ya, di sini kita juga punya yang namanya, sorry, ya, kita di sini punya yang namanya minor support teman-teman ya. Jadi selagi harga masih berada di atas minor supportnya, ini masih ada potensi untuk naik juga ya. Tetapi perlu diingat ya, di sini ada structure kecil teman-teman ya. Dia wajib tembus structure kecilnya ini sebelum harga kembali naik ya. Jadi selagi ya structure kecilnya ini yang di 3.540-an ya, 3.530-an ini belum di break, maka ini masih ada potensi untuk turun dulu teman-teman ya. Turunnya kemana? Ya ini tergantung lagi dari bias dan juga sentimen siang ini teman-teman ya. Bisa jadi harga tidak mencapai 3.500-an tapi hanya retest ulang low yang di sini. Ya jadi sebenarnya ini sangat ya tricky ya teman-teman ya. Kalau teman-teman trading saat all time high seperti ini sangat tricky. Yang dimana teman-teman wajib pahami pergerakan secara keseluruhan. Selain itu teman-teman juga wajib melihat ya pergerakan secara fundamental juga. Jadi kalau saya pribadi ditanya untuk hari ini dan hari esok ya, saya lebih mencari di pullback di 3.500-an ya, sebelum ada rally lanjutan teman-teman ya, disusul juga dengan data non farm payroll ya, atau lebih rendah ke 3.470-an ya sebelum harga naik lebih tinggi lagi teman-teman ya. Target saya tetap di at least di pembukaan market di 3.560 atau lebih tinggi ke all time high sebelumnya di 3.580, 3.570-an. Ya, jadi kalau teman-teman trading hari ini ya hati-hati teman-teman. Kenapa? Karena market sudah mulai taking profit ya, yang dimana taking profit ini bisa memberikan spike up dan spike down ya, harga naik dan turun secara cepat teman-teman. Tetap gunakan money management ya, dan jika harga siang ini breakout area sini ya, ini bisa kita continue buy lagi. Ya, jadi belum ada skema sell untuk saya. Kenapa? Karena kalau teman-teman tanya, ya belum ada alasan untuk sell teman-teman ya. Mentang-mentang harga udah naik tinggi terus turun deras ya, teman-teman berpikir untuk sell ya. Tidak segampang itu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya tidak ada data ataupun katalis, baik itu dari data ekonomi maupun sentimen teman-teman, ini harga masih bakalan bullish ya. Bagus pun ya news-news nanti malam ya, bagus news nanti malam, tetapi taruhan pemotongan suku bunga masih aktif, ini tetap akan naik teman-teman. Bisa jadi ya di pullback kita ini akan terjadi teman-teman. Jadi teman-teman cukup ya memantau dua area ini aja sih menurut saya ya. Atau misal teman-teman trader supply and demand, teman-teman juga bisa targetkan di sini di 3.480, 3.490 sebelum harga naik lagi teman-teman. Ya jadi kita masih buy ya, belum ada sell teman-teman ya, kecuali teman-teman eh,
dapat informasi dari saya berupa katalis maupun sentimen terbaru. Tenang aja, kalau misal ada katalis ataupun sentimen terbaru, saya tetap akan update teman-teman ya. Tenang aja. Jadi untuk hari ini kita tetap masih buy ya, walaupun ada penurunan, teman-teman perlu perhatikan penurunan yang saat ini terjadi itu adalah penurunan yang bersifat korektif. Belum ada data katalis maupun statement ya, baik dari The Fed ataupun Donald Trump mengenai kebijakan ya moneter Amerika. Jadi ini masih naik sebenarnya teman-teman ya untuk XAUUSD. Make sense ya teman-teman ya. Fear, uncertainty, and doubt ya. Terus dolar eh, sideways teman-teman ya. Ditambah lagi juga data ekonomi yang beragam teman-teman. Jadi kalau saya pribadi ya ini masih menunggu ya di area tadi teman-teman untuk mencari pullback yang lebih ideal ya, dan jika terjadi breakout dan harga tertahan di atas 3.527 maka kita ya bisa continue buy. Ya target bisa ke open market atau ke all time high sebelumnya. Dan untuk GJ ya, GJ saya juga masih berada pada bullish bias ya teman-teman, dengan target saya tetap di angka 200-an. Ini bisa jadi GJ turun dulu ya ke bawah sini ya, retest back harga lanjut naik, atau ya harga breakout di 199.200 untuk breakout retest entry teman-teman. Ya jadi untuk GJ saya masih bullish teman-teman, dengan beberapa data di Jepang Yen yang buruk teman-teman ya, seperti beberapa data di minggu-minggu sebelumnya yang itu bisa kita jadikan patokan untuk buy GJ teman-teman ke area resistance yang sebelumnya di 200-an. Oke, make sense ya teman-teman ya. Jadi belum terjadi pembalikan harga untuk GBP Jepang Yen, saya masih bullish untuk GJ. Dan untuk dolar sendiri juga seperti itu teman-teman ya. Sesuai dengan target kita, sesuai dengan analisa kita ya, US dollar masih tertahan sideways dan bearish corrective phase teman-teman, di mana area sini ya 98.600 98.800 ini adalah area resistance yang cukup kuat teman-teman. Jadi sebelum harga ini di break ya kayak ini di retest, ini masih ada potensi turun lagi ya, dengan beberapa data dan juga ya ekspektasi para investor untuk pemotongan suku bunga The Federal Reserve. Jadi kita tahu kalau misal pemotongan suku bunga itu dilakukan, maka kemungkinan besar harga dari US dollarnya akan turun teman-teman. Ya begitu. Ya, dan sebelum pemotongan suku bunga itu dilakukan, maka yang namanya sentimen ya atau yang namanya narasi itu akan bermain teman-teman. Yang dimana narasi pemotongan suku bunga itu berdampak kepada pergerakan US dollar itu sendiri. Jadi ketika pemotongan suku bunga itu masih dalam bentuk narasi, ya maka teman-teman akan lihat yang namanya ya downside move seperti ini ya teman-teman ya. Yang dimana harga turun ya berkali-kali teman-teman. Dia recovery, dia turun lagi, dia recovery naik, dia turun lagi, dia recovery naik, dia turun lagi. Ya ini berarti masih berada pada fase sentimen teman-teman ya untuk fundamentalnya dan juga narasi. Jadi selagi narasi pemotongan suku bunga ini aktif, maka teman-teman masih bisa melihat US dollar akan tetap turun teman-teman. Seperti itu. Dan untuk SPX ya, SPX sendiri saya juga masih bullish teman-teman, tidak ada perubahan structure ya, tidak ada perubahan fundamental event teman-teman, yang dimana risking aset sekarang sangat diminati oleh para investor teman-teman, selain dari US dollar sendiri. Yang kena itu ya sudah pasti dolar itu teman-teman. Itu yang udah pasti kena itu dolar. Tetapi untuk risking asetnya malah positif. Ya 6.420 ya 6.420-an. Ini adalah area yang baik untuk kita entry teman-teman, kemarin sudah saya sampaikan. Dan sekarang harga berkemungkinan ya bisa turun sebentar sebelum lanjut naik lagi ya. Target masih di 6.490 kalau untuk saya pribadi ya. Jadi clear teman-teman ya bahwa untuk bias kita itu masih di XAU USD buy, GBP JPY atau GJ buy, US dollar consolidation bearish, dan juga SPX bullish teman-teman ya. Belum ada perubahan dan ini masih sama dengan eh, market prep kita dan juga beberapa bias kita ke belakang teman-teman ya. Dan untuk di minggu ini ya teman-teman wajib hati-hati ya. Kenapa? Karena hari ini saja kita memiliki beberapa data ekonomi yang akan rilis ya. Seperti ADP non-farm payroll, terus ada initial jobless claims ya, terus ada S&P Global Service ya, jasa teman-teman ya, dan juga non manufacturing price. Yang ini bisa memberikan pergerakan volatilitas di harga pasar teman-teman ya. Dan juga di Friday atau di hari Jumat itu ada non-farm payroll ya, ada juga average hourly earning dan juga unemployment rate. Ya, jadi di dua hari ini sebenarnya ya akan menjadi dua hari yang sangat volatile untuk XAU USD ya, GBP JPY, US dollar, dan S&P 500. Ya tetap update teman-teman ya, tetap update
di komunitas kita dan jangan entry buy dan sell tanpa arah teman-teman ya. Teman-teman lihat ada konfirmasi-konfirmasi ya, pahami bahwa setiap tradingan yang teman-teman lakukan itu ada yang namanya probabilitas. Win or loss itu adalah hal yang biasa ya. Win or loss adalah hal yang biasa. Yang terpenting itu apa? Yang terpenting itu jangan sampai MC teman-teman. Yang pertama, yang kedua teman-teman belajar ya dari pergerakan market. Ya, market yang seperti ini adalah market waktu yang tepat ya untuk kita belajar teman-teman ya. Bukan market yang dimana kita bisa menyalahkannya ya. Jadi kalau market sedang seperti ini jangan disalahkan ya. Ini adalah waktu yang terbaik untuk kita bisa belajar. Kenapa kita SL, kenapa kita TP, apa yang salah teman-teman ya. Belajar untuk melihat fundamental juga. Disinilah waktu yang tepat teman-teman. Ya. Saya harap apa yang saya berikan ini bisa menjadi insight untuk teman-teman hingga hari esok ya. Jika ada pembaharuan saya tetap akan update. So see you guys on the next market webinar. So salam cuan, peace.